Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbul alamin: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita harus senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung dan tidak akan pernah bisa kita nilai. Allah meminta kita untuk mensyukurinya, mengakuinya bahwasanya itu adalah nikmat, mensyukurinya, menggunakannya dengan baik. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan nikmat yang tidak bisa kita nilai. Satu nikmat saja, nikmat bisa melangkah, nikmat berbicara, nikmat melihat, nikmat mendengar, itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa dinilai. Belum lagi sebuah nikmat yang besar, yaitu ketika Allah memberikan kepada kita iman. Karena di luar sana ada manusia-manusia yang cerdas, namun justru mereka mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih untuk menjadi orang ateis karena mereka mendewakan akalnya. Karena sebuah kecerdasan yang mereka anggap Tuhan, sehingga mereka justru menolak keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan kita, Allah berikan iman, keyakinan untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, Allah memberikan kepada kita nikmat untuk bisa menjalankan perintah zat yang kita imani. Karena di luar sana banyak juga orang-orang kalau ditanya iman, saya percaya Allah, namun mereka tidak salat. Mereka dipanggil untuk salat tidak datang. Namun ketika dikatakan kamu tidak beriman, dia tidak mau. Saya beriman, tapi mereka tidak beriman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di sini bukan karena sebuah pekerjaan yang kemudian dibayar. Bukan karena sebuah ancaman yang kalau tidak datang dibunuh. Kita datang memenuhi panggilan Allah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian salat dan salam harus senantiasa kita panjatkan, kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama belajar, mendengar, tadabbur, tafakur dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dari ayat-ayat itu kita mengharap tambahan iman, tambahan kemampuan untuk menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimani wa rahmatullah. Dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Apakah manusia mengira bahwasanya kalau sudah mengatakan iman kemudian tidak diuji? Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Yang dengan ujian tersebut akan nampak jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa yang shadaqu, jujur imannya, dan siapa yang dusta imannya. Iman itu bukan hanya sekedar ucapan, saya beriman, kemudian tidak diuji. Bahkan manusia-manusia terbaik dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW diuji, Bapak-bapak. Iman itu harus diuji. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, asyaddul bala'i indan nas alfal anbiya wal amya, atau kama qala Rasulullah SAW. Bahwasanya ujian yang paling berat menimpa manusia itu adalah ditimpakan kepada para nabi, kemudian yang selevel dan selevel dan selevel. Semua nabi, bahkan Nabi kita Muhammad diuji dengan ujian yang luar biasa. Kecilnya yatim, menganjak besar sedikit, ditinggal meninggal ibunya, diasuh oleh kakeknya, meninggal kakeknya, diasuh oleh pamannya. Kemudian ketika menjadi nabi diuji, dicaci, dimaki dan sebagainya, diusir, bahkan diancam untuk dibunuh. Sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kemilau iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya iman itu pasti diuji, jamaah rahimani wa rahmatullah. Jadi ketika kita mengikrarkan iman, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Untuk apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang dusta. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Muhammad ayat 31. Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Allah berfirman, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian sampai nampak siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar dengan ujian tersebut. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian terhadap pengakuan iman kita. Itu yang pertama, untuk mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Kita semuanya pasti senang digelari predikat sabar, digelari predikat, oh kamu orang yang bersungguh-sungguh. Gelar itu hadir ketika ada ujian. Mungkinkah orang dikatakan bersabar ketika dia tidak diuji? Dari mana predikat sabar? Ketika Anda tidak diuji, kemudian Anda mengatakan saya orang sabar, tapi tidak pernah diuji. Sabar itu muncul ketika Anda sudah berhasil melaluinya, ketika Allah berikan ujian. Dan ujian itu bermacam-macam. Ujian dalam agama kita. Sebagian orang mengatakan kok beragama itu harus kaya lah. Banyak orang-orang, bahkan para nabi itu tidak kaya. Bahkan para sahabat itu ada yang setelah hijrah malah hancur-hancuran hidupnya. Jadi ketika sebelum hijrah dia kaya, bahkan minyak wanginya tercium dari jarak beberapa langkah sebelum dia datang. Namun ketika dia hijrah, dia mengikuti Rasulullah SAW, bahkan ketika mati, ketika meninggal, kain kafannya tidak ada. Yang dulu ketika masih jahiliyah, dia dikatakan orang ini ketika melamar gadis manapun pasti diterima. Namun setelah hijrah, dia compang-camping, dia kekurangan, dia dalam ujian yang luar biasa. Namun ketika dia meninggal,
kondisinya secara zahir mengenaskan, tapi Rasulullah SAW mengatakan dia masuk surga, dia ahli surga. Jadi sebuah kondisi itu tidak menggambarkan kondisi yang di akhirat. Ini juga harus dirubah. Kita sholat bertahun-tahun tetap saja miskin. Kita sholat bertahun-tahun tetap saja tidak punya dan sebagainya. Sholat bukan untuk kaya. Sholat itu adalah kewajiban kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kewajiban yang Allah turunkan. Dan Allah akan balas nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau sholat pahalanya di dunia, nggak ada orang yang tidak sholat. Setiap sholat pasti kaya, bayangkan. Itu pekerjaan, itu dunia. Adapun sholat tidak. Karena yang sebelum kita, yang lebih mulia daripada kita para sahabat itu ada yang jatuh miskin. Justru ketika dia masuk Islam, ya, bahkan terusir dan sebagainya, terbunuh di medan perang. Jadi ini bukan ukuran bahwasanya ujian, bala. Ketika kita semakin mendekat kepada Allah itu tanda Allah semakin benci. Tidak, justru itu tanda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum. Allah kalau cinta suatu kaum justru malah diuji. Bukan dibiarkan. Allah kalau cinta suatu kaum diuji itu. Buktikan. Anda layak mendapatkan gelar orang beriman. Anda layak mendapatkan gelar orang yang sabar. Anda layak mendapatkan gelar orang yang bersungguh-sungguh dengan diuji. Anda aja mau naik pangkat harus diuji dulu. Ada ujiannya. Ujiannya salah satunya adalah masa baktinya. Teruji enggak dia? Kemudian setelah itu harus ada sekolahnya. Setelah sekolah dites. Itu urusan dunia. Kemudian untuk urusan iman kita mengatakan yang penting percaya sudah. Perintah larangan Allah itu dianggap enggak ada manfaatnya. Itu bukan ujian. Itu ujian untuk kita. Oleh karena itu hidup ini ujian. Harus kita terima. Sebagai orang beriman itu konsekuensi, sesuatu yang pasti, ibarat mata uang. Ya kalau ada sisi satu, ada sisi yang lainnya. Kalau Anda beriman, Anda mengikrarkan iman, maka siap dengan ujian tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ujian terbesar yang harus diterima oleh seorang yang mengikrarkan imannya adalah ujian untuk taat dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian tidak beriman sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Ini syarat. Rasulullah itu diikuti mutlak, bukan dirinci. Ini cocok ambil, ini enggak ambil. Kalau Anda seperti itu, kita seperti itu waliyadzubillah. Jadi syariat itu dirinci-rinci, dipilih-pilih. Maka apa guna ayat Allah Subhanahu wa taala wa laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Allah sendiri tidak memerinci, yang baik ambil, yang buruk buang, enggak ada. Itu tidak berlaku untuk Rasulullah SAW. Itu untuk berlaku awamunas. Manusia pada umumnya ya cari yang baik, yang buruk tinggalkan. Tapi kalau untuk Rasulullah nggak ada seperti itu. Allah tidak memperinci. Dia maksum. Rasulullah itu maksum, dijaga dari kesalahan. Oleh karena itu kalau kita kemudian ya Islam tapi ya kita pilah-pilah lah. Mana yang relevan, mana ini ucapan berbahaya. Itu ujian bagi seorang mukmin ketika mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Maknanya utusan itu membawa pesan, dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu hak. Itu benar semuanya, enggak ada yang salah.
Jadi kalau masih ada pikiran Al-Quran ada yang salah, hadis ada yang salah, pesan Allah, pesan Rasul itu pasti ada yang keliru, maka untuk apa kita dulu mempelajari di SD? Rasulullah itu atau para nabi itu punya sifat 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tak mungkin keliru, Pak. Itu kan kita pelajari dulu di SD. Sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi Rasulullah itu sidik, jujur, amanah. Tidak mungkin dia menjembunyikan risalah, enggak mungkin. Semua disampaikan. Tabligh, beliau menyampaikan semuanya. Fatonah, cerdas. Enggak ada nabi itu bodoh. Nabi itu cerdas, manusia pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, tidak ada rincian. Oleh karena itu Rasulullah mensyaratkan, la yu'minu ahadukum. Kalian tidak beriman hatta hawahu tabi'an lima ju'tu bih. Sampai hawa nafsunya itu tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah menegaskan bahwasanya wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang dibawa Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang darinya, fantahu, berhenti kamu di situ. Itu syarat. Muslim itu sendiri artinya al-istislam. Muslim itu artinya berserah diri secara bahasa. Jadi kalau jenang belajar bahasa Arab, Muslim itu dikata aslama yuslimu islaman. Muslimun artinya orang yang berserah diri. Kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin, Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau Islam masih memilih-milih yang ini dipakai, yang ini tidak, ya kita koreksi. Karena Islam itu harus berserah diri, harus yakin mutlak, absolut Allah Subhanahu wa taala syariatnya tidak ada yang salah. Kalau masih seperti itu bahaya. Berarti kita masih mendewakan akal kita sebagai Tuhan. Kenapa? Karena syariat dihukumi. Syariat dihukumi dengan akalnya. Berarti siapa yang lebih tinggi? Akal. Akalnya siapa yang menjadi standar? Ini enggak jelas. Ini kepincangan atau kesalahan cara berpikir bahwasanya syariat harus ditimbang dengan akal. Akalnya siapa? Akalnya dokter, profesor? Enggak jelas. Walaupun profesor ini alumni mana? Salah mereka berpikir. Oleh karena itu kita harus bersabar. Ini ujian, berdiri di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bagi mereka yang ingin memegang teguh ajaran Islam di akhir zaman ini, yang sudah semakin terasing. Agama Islam ini terasing di tengah pemeluknya sendiri. Jadi apa yang dulu dijadikan Rasulullah, ketika sekarang diamalkan itu tabu, Bapak-bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah, sekarang itu tabu, asing di mata orang Islam sendiri. Karena jauhnya mereka dengan literasi Islam. Ini berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman yang menghampiri manusia. As-sadiqu fihim, orang yang jujur di tengah-tengah mereka, ala dinihim, untuk menjalankan agama mereka, kal qabidi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Ini Rasulullah mengabarkan nanti akan datang suatu zaman seperti itu, yang mana orang yang jujur di dalam agamanya, teman-teman menjalankan agamanya, justru seperti memegang bara api. Dan dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan Islam itu datang dalam keadaan asing. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu awal munculnya asing di tengah-tengah orang Quraisy. Oleh karena itu diperangi. Dan Rasulullah mengatakan wa sayakunu ghoriban atau wa sayakunu, dan akan menjadi asing lagi kama bada. Dan dia akan menjadi kelihatan asing lagi seperti dia datang. Itu terbukti saudara-saudara, terbukti para jamaah. Jadi ketika kita menjalankan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, nampak asing di mata orang-orang Islam itu sendiri.
Oleh karena itu kita harus bersabar. Karena itu sebuah konsekuensi yang harus diambil oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang tadi kita baca, bahwasanya Allah pasti akan menguji orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأقيموا الصلاة.